Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Umi Rujana. Saya dari Prodi Pendidikan Matematika. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang model pembelajaran Discovery Learning. Discovery Learning ialah model pembelajaran yang memberikan penekanan pada keaktifan siswa, berpusat pada siswa, di mana siswa menemukan ide dan mendapatkan manfaatnya. Berikut merupakan sintaks dalam pembelajaran Discovery Learning. Yang pertama, pemberitahuan stimulus. Yang kedua, identifikasi masalah. Yang ketiga, mengumpulkan data. Yang keempat, mengolah data. Yang kelima, menguji hasil. Yang keenam, menyimpulkan. Dan yang ketujuh, lembar kegiatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Ya, alhamdulillah baik. Saya harap semuanya baik. Nah, sebelum mengawali pembelajaran kita hari ini, langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Nah, silahkan ketua kelasnya dipimpin doa. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang materi statistik, mean, median, dan modus. Tujuannya yaitu agar kalian dapat menyajikan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan distribusi data, nilai rata-rata, median, modus, dan sebaran data untuk mengambil kesimpulan, membuat keputusan, dan membuat prediksi. Ini lanjutkan pembahasan materi minggu ini. Nah, kita akan mengulas materi apa yang sudah kita pelajari minggu lalu. Nah, ada yang masih ingat? Nah, ya, materi penyajian data dalam bentuk diagram. Diagram apa saja? Ya, diagram batang, diagram lingkaran, dan diagram garis. Nah, ini materi hari ini yaitu mean. Yang pertama, mean adalah nilai rata-rata dari data yang ada. Rata-rata hitung dari sampel diberi simbol X bar. Nah, itu X yang ada di sini, baca X bar ya. Ini rumus dari mean. Rumus mean yaitu X bar sama dengan sigma X dibagi N. Sigma X itu jumlah semua nilai dan N-nya banyak data. Jadi rumus mean adalah mean sama dengan jumlah semua nilai dibagi dengan banyaknya data. Ini contoh soal. Nah, di sini contoh soal data tunggal. Mean itu ada dua ya, mean data tunggal dan mean data berkelompok. Ini contoh mean data tunggal. Kita sudah memiliki data nilai ujian matematika kelas 8. Langsung saja penyelesaiannya. Kita masukkan rumus yang tadi, X bar sama dengan sigma X dibagi N. Sigma X itu jumlah data. Jadi kita jumlahkan banyaknya data itu. Nah, N-nya itu banyaknya data. Banyaknya data kita lihat di sini, kita hitung itu ada 20. Jadi X bar sama dengan 120. Kita jumlahkan seluruh nilai datanya. Kita dapatkan 129 per 20. Nah, hasilnya 6,45. Selanjutnya rumus mean data berkelompok. Rumusnya yaitu X bar sama dengan sigma FI dikali XI per sigma FI. Nah, keterangannya XI itu nilai data ke I, sedangkan FI itu frekuensi kelompok data.
contoh soalnya biar nggak bingung ya. Di sini sudah ada contoh data berkelompok. Di sini sudah ada tabel datanya. Nilai sama frekuensinya sudah diketahui. Mungkin kalian bingung ya, XI itu nilai XI itu dapatnya dari mana? Nah, nilai XI itu dapatnya dari panjang kelas. Nah, di sini nilainya 25 ditambah 29 dibagi 2 hasilnya 27. Terus sama seterusnya ya. Jadi nilai itu ditambahkan, habis itu dibagi 2 hasilnya nilai XI. Terus kita kalikan FI kali XI, hasilnya 2 dikali 27 hasilnya 54, dan seterusnya. Itu jumlah dari XI kali FI itu 792. Nah, langsung saja kita masukkan rumusnya tadi. X bar sama dengan sigma FI dikali XI per sigma FI. Nah, kita sudah ketahui jumlah FI kali XI itu 792 dan jumlah FI itu 21. Jadi kita hitung, nah hasilnya 37,1. Selanjutnya median. Median adalah datum atau nilai yang letaknya di tengah dari suatu data, tapi dengan syarat datanya harus diurutkan terlebih dahulu dari yang terkecil sampai yang terbesar. Ini rumus median. Nah, kita tahu kalau median itu nilai tengah. Jadi di sini ada 2 rumus, yaitu rumus data ganjil dan rumus data genap. Rumus data ganjilnya yaitu median sama dengan xn plus 1 per 2. Terus rumus data genapnya median sama dengan xn per 2 ditambah xn per 2 plus 1 bagi 2. Nah, selanjutnya contoh soal data ganjil. Sini kita sudah mempunyai data yang ganjil. Nah, kita harus urutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Sudah kita urutkan, kita juga mendapatkan n atau banyaknya data itu 13. Nah, langsung saja kita masukkan rumusnya. Median sama dengan xn plus 1 dibagi 2. Kita masukkan nilainya x 13. Nah, n nya kan 13 ditambah 1 dibagi 2. Nah, hasilnya x 14 per 2. Nah, 14 dibagi 2 jadi x 7. Hasilnya x 7. Kita cari data yang ke-7. Kita urutkan dari yang terkecil kan. Data yang ke-7 yaitu 6. Maka diperoleh hasil median dari data tersebut adalah 6. Ini contoh soal data genap. Median data genap. Itu kebetulan datanya sudah urut ya, dari yang terkecil sampai yang terbesar. Jadi langsung aja kita penyelesaiannya. Masukkan rumus median sama dengan xn per 2 ditambah xn per 2 tambah 1 dibagi 2. Masukkan nilainya. N nya itu 8 ya, banyaknya data itu ada 8. Jadi x 8 per 2 ditambah x 8 per 2 plus 1 dibagi 2. Hasilnya x4 plus x4 plus 1 dibagi 2. Nah, kita jumlahkan x4 plus 1 itu jadi x5. x4 plus 5 plus x5
dibagi 2. Nah, di sini kan sudah ada X4 dan X5. Nah, kita cari data keempat dan data yang kelima. Data 4 itu 6 dan data yang kelima itu 7. Kita masukkan 6 ditambah 7 dibagi 2, hasilnya 6,5. Selanjutnya rumus median data berkelompok. Nah, sama seperti median juga ada data tunggal dan data berkelompok. Data tunggalnya itu tadi sudah kita selesaikan contoh soalnya, ganjil dan genap. Di sini data berkelompok, median data berkelompok. Rumusnya median sama dengan TB ditambah N per 2 dikurang FK dibagi F dikali P. TB di sini itu tepi bawah, dengan FK itu nilai sebelum kelas median dan P itu panjang kelas. Saja ke contoh soal median data berkelompok. Di sini kita sudah mempunyai data dan nilai dan frekuensinya sudah diketahui. Nah, mungkin kalian bingung, FK-nya itu dari mana, Bu? FK-nya itu dari jumlah frekuensi ya. Nah, kita ambil itu di frekuensi itu kan 4. Nah, ini juga 4. Nah, 4 tambah 7 itu hasilnya 11 tambah 12 hasilnya 23 dan seterusnya. Jadi jumlahnya 60 ya. Nah, langkah pertama kita harus mencari letak kelas median. Cara mencari letak kelas median itu rumusnya sigma F dibagi 2. Nah, sigma F itu banyaknya frekuensi. Frekuensinya itu 60. 60 dibagi 2 itu sama dengan 30. Nah, kita cari di sini. 30. Tidak ada 30 kan. Kalau kita ambil 23 itu di bawah 30. Jadi kita ambil interval 60 sampai 69. Letak kelas median kemungkinan ada di interval tersebut. Jadi kita langsung masukkan rumusnya. Median sama dengan TB ditambah N per 2 dikurang FK dibagi F dikali P. Kita masukkan nilainya. Median sama dengan 59,5. Ini TB nya tapi bawahnya itu 59,5. Kok bisa 59,5 itu dapat dari mana, Bu? Nah, tadi kita dapat kelas mediannya itu di interval 60 sampai 69. Jadi kita ambil 60 itu dikurang 0,5. Nah, 0,5 itu dari mana, Bu? 0,5 itu sudah tertuliskan ya rumusnya. Nah, hasilnya 59,5 ditambah 60. N-nya ini kan 60. 60 per 2 dikurang 23. FK-nya ini 23. Kenapa kok 23? Karena kan tadi udah disebut ya, FK itu nilai sebelum kelas median. Jadinya 23. Terus F-nya 19. Nah, dikali 10, P-nya 10. Kok bisa 10? Itu dari mana, Bu? Kita tahu tadi P itu panjang kelas. Jadi kita hitung nih nilai ini. Panjang kelas itu 30 sampai 39. Jadi kita hitung dari 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. Jadi ada 10 ya. Terus kita jumlahkan. Itu hasilnya 59,5 ditambah 30 dikurang 23 per 19 dikali 10. Kita jumlahkan lagi, hasilnya 59,5 ditambah 7 per 19 dikali 10. Nah, hasilnya 59,5 ditambah 3,68 sama dengan 63,18. Selanjutnya modus. Modus itu nilai yang sering muncul dari suatu data. Jadi nilai
yang sering kali banyak muncul di suatu data, yaitu yang namanya modus ya. Ini rumus median. Nah, kita tahu kalau median itu nilai tengah. Jadi di sini ada dua rumus, yaitu rumus data ganjil dan rumus data genap. Rumus data ganjilnya yaitu median sama dengan xn plus 1 per 2. Terus rumus data genapnya median sama dengan xn per 2 ditambah xn per 2 plus 1 bagi 2. Selanjutnya rumus modus data berkelompok, yaitu modus sama dengan TB ditambah D1 per D1 ditambah D2 dikali P. Di sini D1 yaitu frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi sebelumnya. Nah, D2 frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi sesudahnya. Langsung saja ke contoh soal modus data berkelompok. Di sini sudah ada datanya. Nah, nilai modus berada di interval 40 sampai 44 karena frekuensinya yang paling banyak. Kita lihat itu kan, dari frekuensi itu yang paling banyak itu di interval 40 sampai 44 itu 13. Kita masukkan rumusnya. Modus sama dengan TB atau tepi bawah ditambah D1 per D1 ditambah D2 dikali P. Modus sama dengan tepi bawahnya 39,5 karena tadi intervalnya ada di 40 sampai 44, jadi kita dapat tepi bawahnya 40 dikurangi 0,5 jadi 39,5 ditambah 5. Tadi kan disebut kalau D1 itu nilai frekuensi kelas modus dikurangi nilai frekuensi sebelumnya. Jadi nilai frekuensi kelas modus kan 13 dan frekuensi sebelumnya itu 8, jadi hasilnya 5. Terus D2 nya itu 8 karena nilai frekuensi kelas modus dikurangi nilai frekuensi setelahnya sesudahnya, itu 13 dikurangi 5 hasilnya 8. Terus P nya itu 5 karena panjang kelasnya dari 30 sampai 34 itu 5 ya. Nah, kita jumlahkan 39,5 ditambah 5 per 5 tambah 8 dikali 5. Kita hitung hasilnya 39,5 ditambah 5 per 13. 5 tambah 8 itu 13 dikali 5. Terus kita jumlahkan lagi. Modus sama dengan 39,5 ditambah 1,9. 1,9 itu dari 5 per 13 dikali 5. Hasilnya 1,9. 39,5 ditambah 1,9 hasilnya 41,4. Sekian penjelasan dari Ibu. Apakah ada yang ingin ditanyakan atau tidak? Kalau tidak, Ibu akan langsung memberikan tugas kepada kalian, tugas berkelompok ya. Nah, ini tugasnya berkelompok ya. Saya beri waktu 15 menit, satu kelompok terdiri 2 orang. Jadi nanti setelah selesai kalian presentasikan di depan per kelompok ya. Silahkan dibagikan. Baik, waktunya habis. Silahkan kelompok 1 maju. Baik, penjelasannya sudah bagus, kesimpulannya juga sudah tepat. Berikan aplaus buat kelompok 1. Sekarang lanjut kelompok 2, silakan maju.
Baik, terima kasih untuk kelompok 2. Jawabannya juga sudah bagus, sudah tepat, sudah benar. Jadi untuk hari ini materinya sudah paham semua ya kalian apa yang sudah Ibu jelaskan hari ini. Nah, berhubung ini sudah waktunya istirahat, cukup sekian dari Ibu. Selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.